Baik, kita mulai kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita Untuk semua di ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan kita semua. Semoga biar kelak mendapat syafaat dari beliau, insya Allah. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di sini. Setelah kita melalui proses luring, kita kembali untuk memasuki sesi daring kembali. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik Kak, baik. Alhamdulillah, senang rasanya melihat kakak-kakak masih bersinergi untuk mengikuti sesi hari ini. Kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan masuk modul di 2.6, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Izin saya share-share ya kakak-kakak sekalian. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak? Oke Kak, kelihatan. jelas Kak, jelas. Ya, siap. Jadi ini saya tidak usah bacakan kembali, kakak-kakak mungkin sudah paham. Kita lanjut di slide selanjutnya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu yang pertama itu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kedua, peserta kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi tujuan kita hari ini kita akan menyusun kerangka ataupun membuat asesmen otentik. Adapun agendanya yaitu yang pertama yaitu refleksi, mereview hasil belajar mandiri tentang modul kita ini, modul 2.6. Kemudian nanti kita akan diskusi kelompok. Nanti kita akan bagi room lagi, kemudian akan presentasi kelompok. Kemudian terakhir adalah refleksi dan pesan kunci ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut refleksi hasil belajar mandiri. Kakak-kakak mungkin sudah membuka modulnya atau membaca modulnya di 2.1 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah kakak-kakak bisa menilai di sini ada dua gambar, ada tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag, kemudian ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah pertanyaannya di sini adalah gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Dari gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Adakah yang bisa mengeluarkan pendapatnya atau dapat menulis di kolom chat? Silakan kakak-kakak. Atau bisa langsung raise hand kakak-kakak sekalian. Jadi pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kita lihat ini gambarnya kakak-kakak sekalian ya. Dari kedua gambar ini, yang mana di sini menunjukkan asesmen otentik kakak-kakak? Silakan kakak-kakak, silakan resen kalau ingin menjawab langsung atau ditulis di kolom chat.
Oke, dari Kak Aswin gambar kanan. Kenapa gambar kanan Kak Aswin? Ada karena tulisnya gambar B. Ya betul juga Kak Aswin, ada gambar. Tapi di sini maksudnya kenapa seperti itu? Perniati gambar B. Ya, mungkin ada penjelasannya kakak-kakak sekalian. Apa di gambar B? Silakan yang lain, ada yang silakan ditulis kolom chat atau silakan resign tentang gambar berikut ini. Di gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dari Kaswin dan Karniati sudah menuliskan jawabannya itu gambar B ya, karena tulisannya ada asesmen dari Kaswin. Mungkin ada penjelasan lain. Gambar B, karena penilaian dilakukan dirancang untuk mengukur. Dari Karis, gambar B, karena penilaian yang dilakukan dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata dan relevan. Ya, ini karena dalam konteks nyata ya. Ya. Ini dari Karis serta alasannya. Karena ini Karis merancang karena Karis menilai bahwa keterampilan mereka dalam konteks nyata dan relevan. Ya. Baik. Ya, betul sekali. Dari apa kakak-kakak sampaikan, apa yang kakak-kakak jawab tentang gambar di atas, bahwa yang menunjukkan asesmen otentik itulah di gambar kedua ya, atau gambar B. Tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag itu belum masuk ya. Sedangkan di gambar B itu masuk dalam asesmen otentik ya. Karena alasannya bahwa berdasarkan situasi tersebut, aktivitas itu secara nyata ya. Jadi itu alasannya bahwa asesmen yang dilakukan itu berdasarkan situasi yang nyata. Jadi dengan melalui sepak bola secara natural itu kita bisa menilai secara otentik ya. Sedangkan kalau di gambar A hanya sebagian saja ya, kita hanya melihat cara mereka dribbling saja, tetapi ada teknik-teknik lain yang terlupakan. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Dari Kak Suyono B, mengukur pencapaian siswa. Dari Kak Samsir, gambar kedua karena proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan keterampilan. Ya benar ya kakak-kakak sekalian. Jadi apa yang kakak-kakak jawab itu sudah benar semua ya. Berarti kita sudah mengerti lah tentang asesmen otentik ini. Sekarang bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ada yang bisa jawab ini? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan resen kalau yang bisa menjawab atau ditulis lagi di kolom chat, silakan kakak-kakak sekalian. Bagaimana proses pelibatan peserta dalam proses asesmen tersebut? Silakan kakak-kakak resen
atau kok ditulis di kolom chat? Ya, silakan Kak Aswin. Oke, terima kasih Kakak Fasilitator. Untuk teman-teman, berjumpa kembali di Tatap Maya. Saya langsung saja menjawab. Pelibatan peserta dalam asesmen merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi validitas dan hasil dari proses penilaian. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi keterlibatan peserta dalam asesmen. 1. Adanya motivasi. 2. Pemahaman tujuan asesmen. 3. Metode asesmen. 4. Kenyamanan lingkungan asesmen. 5. Umpan balik yang konstruktif. 6. Fleksibilitas dalam waktu dan tempat. 7. Dukungan dan pengarahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Aswin ya atas jawabannya tentang bagaimana preparasi asesmen dalam proses ini tersebut. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan kakak-kakak ditulis kolom chat atau resen. Adakah kakak-kakak yang lain? Baik, seperti apa yang disampaikan dari kasus itu sudah benar ya. Kemudian saya tambahkan bahwa pelibatan serta proses ini itu dilakukan semua siswa ya, semua siswa terlibat dalam asesmen tersebut. Jadi peserta didik semua terlibat. Kemudian penilaiannya juga penilaian juga secara individu. Kemudian dari Kaswin juga menjelaskan bahwa pengelolaan aspek apa memastikan bahwa peserta benar terlibat dalam asesmen dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih akurat dan bermanfaat. Ya, betul sekali Kaswin. Terima kasih Kak Kaswin atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Ada yang bisa menjawab ini? Dari Kak Samsir tadi ada jawabannya. Untuk pelibatan peserta didik tersebut sangat diharapkan karena dalam merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan kinerja mereka sendiri. Ya, betul sekali Kak Samsir. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Ada yang bisa menjawab ini? Silakan kalau ada yang bisa. Kakak-kakak sekalian, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Silakan kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aswin. Untuk merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, yaitu gambar sepak bola, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan keterlibatan murid, yaitu harus adanya motivasi terlebih dahulu Kak Fasil, supaya lebih aktif dalam berpartisipasi, memberikan jawaban yang lebih akurat, dan melalui gerakan sepak bola. Terus ada pemahaman tujuan asesmen. Jika peserta memahami tujuan asesmen dengan jelas, mereka cenderung lebih terlibat karena merasa penilaian tersebut relevan dengan kebutuhan atau perkembangan mereka. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jawaban yang lain kakak-kakak sekalian dari pertanyaan ini?
Silakan resen atau di kolom chat tulis. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar ke atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Ya, silakan Kak Aris. Baik. Terkait dengan bagaimana kita merancang asesmen otentik dalam aktivitas pembelajaran yang tadi dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, serta pelibatan murid, yaitu yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran. Di sini maksudnya kita harus tentukan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua harus relevan. Kemudian yang kedua adalah memilih bentuk aktivitas asesmen, yaitu dengan sesuaikan dengan tujuan, pilih aktivitas yang paling sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua beragam, yang selanjutnya konteks nyata. Jadi usahakan agar aktivitas asesmen dilakukan dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan siswa secara aktif. Di sini ada 3. Yang pertama perencanaan, yaitu libatkan siswa dalam merencanakan aktivitas asesmen. Kemudian pelaksanaan, maksudnya berikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan aktivitas asesmen. Yang terakhir adalah refleksi. Kita harusnya mengajak siswa untuk merefleksikan hasil penilaian mereka. Ini itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Aris ya atas jawabannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain atas jawabannya. Adakah kakak? Ya, dari Kak Aswin. Metode membentuk asesmen interaktif, variatif, dan tidak monoton biasanya lebih efektif dalam menjaga keterlibatan peserta, misalnya asesmen berbasis proyek, asesmen informatif dengan umpan balik, tes berbasis game. Kenyamanan lingkungan asesmen, lingkungan mendukung tidak menimbulkan tekanan bisa meningkatkan keterlibatan. Kondisi yang nyaman baik secara fisik, ruang dan waktu maupun psikologis, bebas dari tekanan memungkinkan kita fokus dalam permainan sepak bola. Ya, luar biasa Kak Aswin atas jawabannya ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar atas terkait tujuan pembelajaran atau atas kegiatan murid. Jadi di sini menambahkan bahwa untuk merancang asesmen yaitu dengan cara mendesain asesmen otentik tersebut ya kakak-kakak sekalian. Adapun langkah-langkahnya yaitu seperti pada slide selanjutnya, silakan kakak sekalian lihat bahwa ini adalah langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu yang keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya, yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup
pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, kakak-kakak sekalian, lakukan uji coba. Sebelum melaksanakan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Selanjutnya, kakak-kakak sekalian, yang kedelapan adalah dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik yang konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Selanjutnya, yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Kemudian yang ke-10, kakak-kakak sekalian, refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam membuat asesmen otentik ya kakak-kakak sekalian, ada 10. Kakak-kakak mungkin bisa juga buka di modulnya, itu ada juga di situ langkah-langkah mendesain asesmen otentik ini. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungku yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat. Adakah yang bisa menjawab ini, kakak-kakak sekalian? Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada yang juga peserta didik yang disabilitas dengan tungku yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Adakah yang bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini? Silakan raise kalau ada kakak-kakak yang atau di kolom chat, silakan kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, Kak Fasil, terima kasih. Jika kita mempunyai kelas yang heterogen artinya berbeda-beda atau banyak, bermacam-macam ya. Ada atlet, ada yang umum, ada disabilitas, maka kita harus membuat rubrik yang sesuai dengan kemampuan atau ini keinginan siswa. Misalnya yang disabilitas menggunakan kakinya ada panjang sebelah, tentunya dibedakan dengan yang atlet. Ya. Terus umum dikelompokkan dengan yang umum. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, betul sekali Kak ya, apa yang disampaikan. Jadi kita membuat rubrik tersendiri buat peserta didik tersebut ya, tidak disamakan dengan yang lainnya. Mungkin begitu ya kakak-kakak sekalian. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat di LMS ya kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian boleh buka di LMS-nya modulnya 2.6b elaborasi is ya kakak-kakak sekalian terkait permasalahan yang ada di atas tadi. Kakak-kakak bisa melihat contoh di situ, contoh rubrik asesmen otentik ya kakak-kakak sekalian. Bahkan dibuka kakak-kakak sekalian LMS-nya di 26 di elaborasi. Di situ ada contohnya.
Begitu ya kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aswin. Ini kita buka tapi ini apa namanya terkunci, ada gambar gembok. Tidak bisa terbuka ya? Iya, ada gambar gemboknya. Atau karena Oh, kita lagi sementara ini meeting. Oh, sudah Dua terbuka titik mini. berapa Kak Fasih? 2.6 dua bagian B, titik bagian B enam kah? bagian 2.6 B elaborasi isi. Ya, ya ada terbuka, Mi, terbuka. Mi. Nah, kakak-kakak bisa lihat di situ. Oke, sudah terbuka. Sudah terbuka ya. Ya. Eh, Silakan dilihat kakak-kakak atau dibaca di situ contoh asesmen otentik. Itu kakak-kakak bisa buka ya. Dua titik enam itu contoh. Jadi di LMS-nya kakak-kakak itu eh, ada beberapa contoh ya tentang pembuatan asesmen eh, asesmen otentik. Itu ada asesmen untuk diri sendiri, kemudian ada untuk penilaian dari teman sejawat, kemudian ketiga yaitu asesmen dari guru ya. Jadi dalam asesmen ini kita bisa menggunakan pilihan apakah kita menggunakan uh, dari teman sejawat untuk menilai dengan telah menyiapkan lembar rubriknya ya atau lembar asesmennya, ataukah bisa juga dari diri sendiri dengan membuat memvideo diri sendiri, memvideo gerakan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan untuk asesmen otentik tersebut, kemudian nantinya melihat dari video tersebut yang telah kita rekam. Kemudian yang ketiga yaitu dari guru sendiri, yaitu dengan cara mengevaluasi secara langsung pada saat melakukan asesmen otentik. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, sambil kakak-kakak sekalian melihat LMS-nya di modul 26.b. Di situ kan ada contohnya kakak-kakak. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya kakak-kakak sekalian. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Nanti saya akan bagi room ya kakak-kakak sekalian. Nah, sekarang kita diberi tugas kakak-kakak sekalian. Tugasnya yaitu membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, petunjuknya tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan yang dibebaskan, kemudian kelompok A nanti membuat rubrik penilaian diri sendiri
atau dari siswa, kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pembelajaran dibebaskan, bisa Word, bisa PTT, dan lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi kakak-kakak sekalian di sini kita akan membagi room ya, membagi kelompok, 3 kelompok. Nanti akan membuat from rubrik atau asesmen otentik ya, berdasarkan materi sepak bola. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian. Kemudian nanti bisa dibuat di Word atau PTT atau lainnya. Nanti setelah berdiskusi dan membuat from rubrik asesmen otentik ini, kakak-kakak mempresentasikannya. Kakak-kakak bisa paham dengan tugas kita ini atau ada pertanyaan? Untuk contohnya kakak-kakak bisa melihat di LMS yang tadi saya bilang di 2.6b, atau bisa juga melalui referensi lainnya. Jadi from rubrik ini atau apa lagi namanya, format asesmen otentik ini kakak-kakak bisa lihat di LMS atau di referensi lainnya. Mungkin ada pertanyaan kakak-kakak terkait hal ini, tugas kita? Bisa kakak-kakak? Ya silakan Kak Aswin. Ini Kak, kalau saya lihat ini contoh form rubrik, Ya. ini kayaknya sangat agak rumit karena dia menggunakan tabel. Ya. Basis apakah penelitian yang pakai tabel, rubrik penilaian? Ya, rubrik penilaian, ada tabelnya Kak. Dia ada yang penilaiannya itu sangat baik, cukup atau perlu diperbaiki, yang begitu kan? Iya, kakak-kakak bisa lihat di situ di rubrik, atau saya tampilkan contohnya saja dulu. Boleh tampilkan contohnya Kak Fasil. Kak, ditampilkan dulu Kak. Iya. Di LMS-nya Kak ada ini, kita bisa lihat, tapi kakak bisa lihat juga sini. Jadi ini contohnya ya kakak-kakak sekalian, rubrik asesmen PJOK. Di sini materinya itu di sepak bola ya kakak-kakak. Bola basket. Di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian tujuan asesmen, kriteria asesmen. Kriteria asesmen ini keterampilan gerak. Itu keterampilan gerak, misalkan di keterampilan gerak dribbling di level 1 itu contohnya kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus, sering kehilangan kendali bola. Berarti ini masih di level 1 ya, masih awal berkembang. Kemudian di level kedua menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kesalahan kendali sesekali. Ini masuk di level 2 ya kakak-kakak sekalian, sampai nanti di level mahir mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Ini contoh basket dribbling, keterampilan dasarnya dribbling, ada kemudian itemnya adalah dribbling, kemudian ada passing, kemudian accuracy shoot ya, seperti itu.
kalau di sepak bola mungkin teknik-teknik dasar ya kakak sekali, masuk dalam keterampilan menendang mungkin, kemudian menahan bola atau menggiring bola. Jadi terserah kakak-kakak sekalian bagaimana caranya, apakah hanya berapa aspek, apakah dribbling saja atau passing saja atau menendang saja, terserah kakak-kakak, atau mau memasukkan di pengetahuan dan posisi peran atau kemampuan berkolaborasi. Tapi kalau yang ini mungkin yang khusus anak-anak SMA ya kakak-kakak sekalian. Kalau di SD mungkin ini belum mengetahui ya, memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran, tetapi seringkali bingung. Apakah kakak bisa melihat rubriknya? Contohnya ini contoh saja kakak yang boleh dijadikan juga referensi. Ya silakan Kak Aswin. Kalau di sepak bola biasanya Kak Fasil anak SD itu ada kontrol bola bisa dilaksanakan Kak Fasil. Ya. Kontrol bola ya teman-teman, perbaiki pendengarannya. Kontrol bola bisa Kak? Kalau untuk Bisa. anak SD. Ya. Karena saya 2 minggu lalu kayaknya ada kontrol bola dengan cara menendang bola pakai kaki bagian dalam begitu. Iya, bisa kakak. Tergantung dari kakak-kakak, apakah kontrol bola bisa juga masuk ya, kontrol bola juga Ya, bisa kontrol bola. masuk dalam gerakan keterampilan tersebut. Bisa ya Kak dibuat? Izin Kak. Ya, siap. Coba Kak. scroll ke atas dulu Kak. Itu kriteria asesmennya. Ya, oke. Ini kriterianya Kak, menggunakan ini juga awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ya, ini di sini kan ada 5. Tapi kakak-kakak boleh juga ambil 4 saja atau berapa-berapa. Jelasnya adalah level-levelnya. Bisa level 1 sampai 5, bisa level 1 sampai 4, atau bisa sampai 6 juga, sampai 7 juga bisa. Begitu ya kakak. Bisa awal berkembang atau bisa disatukan berkembang, layak, cakap, sampai mahir. Jadi ini contoh saja kakak-kakak. Bisa dipaham kakak-kakak? Contoh yang lainnya saya geser ke bawah ya kakak-kakak sekalian. Jadi ini rekap hasil, berapa nanti hasilnya. Ini contoh saja ya kakak-kakak. Kemudian sampai saran perbaikan. Kalau mau lebih, kakak-kakak bisa melihat di LMS-nya kakak-kakak. Di sini ada juga. Ini rubrik asesmen diri sendiri dengan portofolio PJOK. Jadi ini contohnya juga ya kakak untuk asesmen diri. Ini materinya lompat jauh. Itu membuat video. Tapi kriteria asesmennya itu sama saja ya kak. Indikatornya sama saja. Itu ada awal perkembangan, layak, cakap, dan mahir ya kakak-kakak sekalian. Cuma bedanya tadi itu kalau diri sendiri itu tata caranya yaitu peserta didik membuat video ya. Kak, ini berbicara peserta didik atau berbicara siswa Kak? Maksudnya ya. Semua atau per orang? Atau berbicara peserta didik? Peserta didik Kak, per orang. Jadi tergantung dari rubriknya ya kakak-kakak bisa apakah penyusunannya itu bisa langsung semua peserta didik atau satu-satu. Kak Aswin sama kelompok Tina.
Yang dibuat saja ya ini saja Kak, kriteria asesmen ini saja. Eh, Ya, Di LMS itu Kak? ya di LMS. Boleh buka di LMS Kak. Oh iya. Gimana Kak? Bisa dipaham? oke, bisa-bisa Kak ada bayangan sedikit. Kalau contohnya seperti ini bisa Kak, bisa. Cuma Iya. saya tidak tahu buat kolom. Ya nanti Pakai keyword diskusikan saja Kak, yang biasa saja. yang biasanya. Kalau nggak Nanti bisa. di apa lagi di kelompoknya nanti diskusi ya. Siapa yang mau. Gitu ya Kakak. Saya lanjut Kakak. Ini contohnya saja ya Kakak sekalian. Intinya ini ada kriteria asesmennya ya Kakak-kakak. Ada awal berkembang, layak, cakap, atau mahir. Kemudian kriteria keterampilan geraknya ya kakak-kakak saja yang pilih. Kalau dalam sepak bola ya itu tadi bisa mengontrol bola kah, menendang bola kah, atau menendang bola ke bagian dalam bisa dipecah lagi. Mengontrol bola bagian kaki luar atau punggung kaki. Boleh seperti itu ya. Bisa dipahami ya kakak-kakak sekalian? Ya, silakan Kak Aswin. Ini Kak bisa sedikit mungkin bisa dilihat teman-teman, saya bisa ini kasih sedikit gambaran. Siapa tahu bisa Kak Fasil supaya tidak mengambang, tidak membingungkan. Apa itu Kak? Yang contoh ini rubriknya. Ya, ini saya sudah tampilkan ya Kak. Oh, itu saja. Ya, Tapi ini permainan bola basket kayaknya ini. Apakah ini? ini asing ya. Ini masuk Asing. Ya basket ini Kak, basket. Basket ini basket ini. Kan tugas tak nanti sepak bola. Di sepak bola ya. Oke, oke. iya, Ini contoh juga Kak. iya Oke, oke. contoh. Bisa ya Kak? Oke, gas ke Kak Fasil. Baik, kalau gitu saya buat kelompoknya Kak. Tidak ditempel di tembok Kak Fasil. Rindu tak mimah tempel di tembok. Tempel di laptop saja Kak. Jadi ini hampir sama ya seperti tatap muka kemarin. Kalau ini kita tempelan, tapi ini kita kerja di Word.
Ada Ji Coffee Break. Rindu tak mi Coffee Break. Ada di kopi hitam. Iya, harus ada Dari kopi Indonesia nih, Mena ngantuk Buasna bilang. nih. Itu tulisan Arab itu, enggak tahu kemana perginya. Wah, itu Pernah boleh. muncul. Ada itu ya, Pak Haji minum kopi. Habis mini, habis. Cepat sekali bikin. Baru Ji, ini jam berapa? Iya. Gimana nih Pak Harmeti, agak Kopi sembuh break, nih? kopi break. Ini saya kueku kopi break, bandang-bandang. Gara-gara Silakan masuk ruang bedroom ya kakak-kakak sekalian. bagus ini. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing ya kakak-kakak. Oke, mantap. Tak apa-apa. Sudah ada bagi kelompok ini. Sementara pembagian kelompok. Yang lain ini sudah pada kelompok ini. Kita satu kelompok Kak, sama Kak Ini Ilham. masuk kelompok 3 ya kak. Oke, siap. Ya, silakan berdiskusi kemudian kerja rubrik otentik. Silakan. Ya. On cam supaya bisa baku ini. Aku lihat anunya. Mana Kak Samsir? Kita yang menulis. Kita mau yang menulis lagi nih. Bagus tulisan tak? Kalau di dinding oke. Kalau di sini jelek tulisanku. Oh, iya. Iya. Kalau di kertas bagus. Nanti Kak Ilham yang presentasi. Iya. Kalau tulisan Arab ini kayaknya seksi dokumentasi. Bagaimana nih? Saya share screen coba supaya dilihat. Boleh. Ada sedikit ini tadi saya ini. Dan kita rubrik observasi guru toh. Iya. Adakah anunya? Apa namanya? Pembagiannya? Tidak ada kalau di LMS yang saya lihat tidak ada pianonya bagiannya situ. Sepak bola toh tadi toh? Nah, sepak bola. Coba saya lihat dulu. Ini yang orang Arab tidak mau ribut-ribut ini. Nggak ada suaranya. Iya. Dulu.
Anu kelihatan jika ada jika kelihatan anu kok. Oke, sementara. Mana itu? Kenapa warna hijau? Warna hijau muncul? Iya, Oh, tunggu dulu. Kalau begini ada? Ada belum, keluar? belum, Belum ada? belum. Oh, tunggu dulu. Ada Mi? Belum, Belum ada? belum. Masih warna hijau. Oh, warna hijau kah? Dulu apa nih? Kenapa bisa warna hijau? Nah, pengaruh orang Arab itu mungkin. Astaga, kena. Tunggu, coba. Siapa tahu saya yang salah. Salah anu. Gimana Mi ini? Gimana kemarin itu? Kelihatan Mi? Belum. Ih, dulu, sabar dulu. Oh, ini nih. Ini kayaknya. Cek. Oke, kelihatan Mi? Justru gambar yang muncul. Masih warna hijau. Kenapa bisa di? Masih warna hijau lagi yang muncul. Warna hijau layarnya? Iya, Ini nih, apa ini keluar deh? iya Bang di sini, kasih punya nih. di sini warna hijau. Tidak kelihatan di Oh, tunggu dulu. Aduh. Sekarang masih belum. astaga. Kenapa tidak bisa ini sharing? Kesudahan ini. Apakah di Windows kah kita masuk? Apanya? Kalau kita mau ini, apa namanya? Sharing. Ini ada mito ya. Saya pilih ini, baru saya share. Masalahnya yang suka muncul warna hijau terus. Warna hijau, biar sekarang warna hijau juga. Ya, coba belas putar-putar. Masih. Bagus Kenapa Mi bisa ini. warna hijau? Hah? Kalau di sini, bagus di sini. Cik, Coba Assalamualaikum. kita. Ye, Waalaikumsalam. Orang barat. ada Ji keluar? Kalau Oh iya, ada kita. Iya. kalau sama saya di warna hijau. Ada Ji. Kenapa sama Kak Samsir warna hijau di? Coba kita baca. Ada jika judul asesmen penilaian performa pemain sepak bola. Iya. Iya. Posisi semua posisi. Rubrik iya, penilaian. Cuma kenapa anu tidak ada muncul di Kak Samsir layar hijau? Iya, Kamera Bilang saya tidak mau nyala. pisang hijau tidak ingat. Muhammad. Ada yang sudah saya bikin ini tinggal di presentasikan ini. Oh ya boleh. Tapi masalahnya ini apa namanya? Tidak muncul. Hilang nih lagi toh? Hilang. Astaga. Pernah bilang aja Jumis ya. Ada mi lagi. Tuh. Oke, segini saja di supaya bisa dilihat. Kriteria selalu mengontrol bola dengan sangat baik. Iya. Untuk anak SD ini ada mengontrol bola, akurasi umpan, kecepatan dan kelincahan. Posisi dan antisipasi, tembakan ke gawang.
dan kerja sama tim. Terakhir, sikap dan disiplin. Ini berapa kriteria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Kalau skornya ini 4, 3, 2, 1. Kalau sangat baik dapat 4, baik dapat 3, cukup dapat 2, perlu perbaikan dapat 1. 7, 8, 9, 10. Skor total 28. Cocok jadi kita baca-baca coba. Iya. Cuman kecil ini kalau satu slide saja sih Bang. Kasih 1 slide saja. Ya. Begini, sebegini. Ya. Yang ke pertamanya tadi, yang ke pertamanya. Yang begini. Ya. Gitu ke tadi. Coba Ya. Gini. Gitu toh? Ya. Atau kita foto saja toh supaya bisa kita nanti baca atau lihat toh, siapa tahu ini. Karena begini juga nanti nih dikumpul ini, ada yang begini nanti yang dikerjakan. Kalau saya bikin langsung saya save. Ini dia kriteria. Kalau siswa tak kontrolnya bagus dapat 4. Menerima umpan sempurna, umpan selalu tepat sasaran. Terus kalau kontrol kadang-kadang baik hanya dapat 3. Akurasi umpan juga begitu, umpan selalu tepat sasaran baik dalam umpan pendek maupun panjang. Kalau kecepatan kan rata-rata SD lincah cepat. SMP juga begitu. Ini biasa yang kurang bagus dia anak SD, anak sekolah, posisi dan antisipasi. Ya. Ya ininya biasa kurang. Jadi bisa dia itu cukup di situ nilainya. Nah, apalagi kalau anak SD perlu perbaikan. Terus tembakan ke gawang ada sangat akurat atau mencetak gol. Nah, kalau anak SD, SMP ini gemar sekali biar B mau naik cetak gol. Nah, kerja sama tim juga biasa dia ini anak-anak sekolah berkerumun. Lagi kalau siswaku berkerumun terus kalau main bola. Bola dibawa ke bawah semua. Sama aja semua. Kira siswaku. Baru saya itu sekolah aku tebing-tebing. Bahaya sekali kalau dia mau kejar bola. Masa udah lihat nih bola mau jatuh di tebing dia kejar, dia lompat itu bola. Tinggal meluncur itu. Ngeri-ngeri. Sekolah aku kan di atas gunung. Ada tebing-tebingnya. Tinggal kebuatkan luncuran. Apa Ji? Selalu main seluncur. Kalau hujan. Ahlinya itu. Pergi dia bikinkan di situ. Dia dia perbaiki itu, dia gosok-gosok. Jadi seluncuran. Kalau ini ini kriterianya nih mencakup berbagai aspek permainan yang penting untuk menilai performa pemain, mulai dari keterampilan teknis seperti kontrol bola hingga aspek mental seperti sikap dan disiplin. Skala penilaian terdapat 4, dari sangat baik hingga perlu perbaikan. Masing-masing deskripsi rinci mengenai performa pemain. 3 skor penilaian dapat memberikan skor pada setiap kriteria sesuai dengan performa pemain di lapangan. Rubrik ini memberikan panduan struktur bagi pelatih, juri, atau penilai untuk memberikan evaluasi yang objektif dan adil, serta membantu pemain mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ini kalau materi ini kayaknya nih kepelatihan kalau mau orang jadi pelatih toh. Ya. Ini penting ini pelatih. Ada rubriknya, skor total 28. Sering dilakukan ini, cuma kita kan tidak terperinci ini. Oke.
Oke, cocok ini di begini saja. Jadi siapa tahu ada tambahan, bisa kita klik ketik. Siapa tahu ada sedikit tambahan. Mana ini tulisan Arab ini? Menghilang lagi suaranya. Sisa kita 6 saja. 5 orang Apanya? saja. 1, 2, 3, 4 orang Ki. Kalau Kak Fasil sama Kak Owi ini apa namanya? Pendamping. Kak Fasil kan pendamping. Kak Owi juga dia ini dari BGP. Kita 4 saja ini. Berarti ada satu kelompok yang 3 orang. Iya, ada satu kelompok 3 orang. Kalau saya lebih senang tetap muka toh lebih terasa kerjasamanya. Toh? Jangan. Lebih bagus itu tetap muka. Iya, kita ini baku rolling group nih. Kalau tetap mainnya bagus juga, tapi terbatas kita punya ini. Saya kira transportnya yang bagus. Wah, kalau itu biasa itu kan istri yang ambil toh. Lain nih porsinya itu. Kalau kita kan paling tinggal dapat membeli rokoknya. Iya, itu Mi, apalagi. Bagaimana nih Kak Asnani? Tulisan Arab Ada masukan kah apakah? Saya curiga dia ini, dia olahraga malam ini. Itu Mi, kurang tahu juga. Sendiri apa? Kita sambil baca-baca dulu saya kasih on dulu. Kasih pernapasan dulu. Silakan. Oh, ada pula saya lupa Kak Samsir, salamnya Firman. Oh, iya, salam balik. Dia lihat itu storyku yang malu loh. Dan saya kenal itu baju biru itu. Cocok. Biasa aja sering ketemu. Kalau di Moewe? Iya. Di grup juga SMA sering kita kongan. Oh, satu sekolah Kak? Saya mau nonton debat. Aku kirimkan ke linknya. Ada kah? Di YouTube. Coba kirim. Siapa tahu bisa dinonton sementara ini. Penting juga itu. Kirim di sini di chatting. Bagikan ke linknya, kita nonton. Oh. Ada pula dia kirim Bu Soleha debat calon ini. Partisipatif yang mengedepankan kekayaan budaya lokal. Bagaimana kebijakan strategis Bapak 5 tahun ke depan untuk melestarikan budaya di Kolaka Timur? Kami ingatkan, waktu untuk menjawab 2,5 menit akan dimulai ketika Bapak berbicara. Segala hal
yang berkaitan dengan akal dan budi, serta cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen. Bahasa, sastra seni, musik tari, serta tradisi adat istiadat, termasuk makanan dan
Baik kakak-kakak, apakah sudah semua masuk? Sudah masuk semua di ruang utama? Atau masih ada yang belum? Sudah masuk semua ya? Sudah Kak. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya kakak-kakak sekalian. Silakan presentasi hasil diskusi dari kakak-kakak sekalian sekaligus presentasi hasil tugasnya. Mungkin siapa dulu yang ingin mempresentasi dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ya, dari kelompok 1 silakan dari Kak Samiun. Mungkin ada atau Kak Samiun sendiri yang mau menjelaskan atau ada teman kelompoknya, silahkan. Ya, ada teman yang mau menjelaskan, Pak Suyono? Lanjutkan saja, Mir. Ya, jadi ini adalah apa? Penilaian diri siswa ya, rubrik asesmen rubrik asesmen penilaian siswa. Penilaian diri siswa dalam materi permainan sepak bola. Di sini ditulis nama siswa, kemudian tanggal, selanjutnya petunjuk, yaitu dalam bentuk centang pada kolom yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Antara lain aspek yang dinilai teknik dasar, yaitu menggiring bola, menendang bola, menghentikan bola, menyundul bola. Kemudian aspek pemahaman permainan, memahami aturan dasar, menerapkan strategi sederhana, bekerja sama dalam tim. Kemudian aspek kesehatan dan keselamatan, melakukan pemanasan sebelum bermain, menjaga kebersihan diri dan peralatan. Kemudian aspek sikap sportif, menghargai lawan, menerima kemenangan dan kekalahan. Kemudian aspek kreativitas, mengembangkan teknik baru atau memberikan ide dalam permainan. Di sini sudah ada keterangannya. Di kolom pertama belum terampil, kolom kedua cukup terampil, kolom ketiga terampil, kolom keempat sangat terampil. Kemudian ada keterangan di bawah, belum terampil, saya belum bisa melakukan atau memahami dengan baik. Cukup terampil, saya sudah bisa melakukan atau memahami, tetapi masih perlu banyak latihan. Terampil, saya sudah bisa melakukan atau memahami dengan cukup baik. Sangat terampil, saya sudah sangat mahir melakukan atau memahami. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1 tentang rubrik penilaian diri siswa kelas 5 SD materi sepak bola. Demikian, Pak. Mungkin Kak Samiun boleh memberikan tanggapan ke kelompok lain atau memberikan pertanyaan dari kelompok lain. Yang maksudnya yang ke bagaimana, Kak? Pasti. Maksudnya mungkin minta tanggapan dari kelompok lain. Oh iya Pak. Oh ya, kelompok 2 dan 3, bagaimana tanggapannya tentang presentasi dari kelompok 1 tentang rubrik penilaian diri siswa tersebut?
Siapa tahu masih ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Iya. Apa ada yang kurang perlu ditambahkan atau bagaimana? Ya, silakan Kak Haris. Coba digeser ke atas tadi Kak, saya mau lihat lagi apakah ada Siap, tujuan siap, siap. pembelajarannya. Siap. Mungkin saran saja Kak, sedikit saja, mohon maaf. Iya, iya, Mungkin iya. Silakan. kalau bisa ditambahkan tujuan pembelajarannya Kak. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya. Makasih masukannya. Kelompok lain? Ya, silakan Kak Aswin. Oke, Kak Samiun. Boleh digeser lagi naik, Kak? Siap, siap. Kursornya yang naik ya. Oke, kalau saya mungkin tambahan bisa dilengkapi kategori yang mana itu belum terampil, cukup terampil, terampil atau sangat terampil, mungkin bisa ada ininya pengkategoriannya, begitu saja Kak. Terima kasih. Ya, makasih Kak Aswin. Oke Kak. Dengan ininya Kak, penilaiannya rubrik itu ada penilaiannya, misalnya dapat berapa kalau terampil, cukup terampil dapat berapa, terampil berapa, sangat Oh terampil. ya, Iya. sebelumnya saya tanggapi Kak Aswin ya. Ini Oke, kan langsung. penilaian diri siswa. Dia sendiri yang melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Oh begitu Kak, ya oke, Ya, oke siap. ini kan berdasarkan rubrik penilaian diri siswa. Dirinya sendiri dia nilai. Oke siap, mantap, mantap. Ya. Terima kasih. Baik, sudah Kak Samiun? Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Samiun atas presentasinya, luar biasa sekali. Terima kasih juga atas kakak-kakak yang lain sudah menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2 tadi siapa ya? Siapa kelompok 2 tadi Kak? Kak Haris mungkin, kelompok 2. Karena kelompok 3 itu kayaknya Kak Aswin ya. Ya, silakan Kak Haris. Tunggu Kak, sebentar. Bagaimana Kak Haris? Bisa? Masih terkendala teknis? Oke, baik.
Silakan. Oke, bagaimana kakak? Sudah terlihat jelas? Oke, sudah ada. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 2. Izin. Ada tugas kami itu dengan tadi itu membuat rubrik asesmen PJOK. Yang kami ambil adalah kelas 8 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menguasai teknik dasar sepak bola yaitu menggiring, passing, dan shooting. Kemudian siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan peraturan dasar permainan sepak bola. Kemudian untuk petunjuk asesmennya itu yang pertama membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 orang. Selanjutnya kita mendemonstrasikan bermain sepak bola secara sederhana dengan 6-7 orang. Kemudian kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman. Kemudian adapun kriteria penilaiannya itu adalah yang pertama menguasai teknik dasar, diantaranya menendang, mengubur, dan menggiring bola. Kemudian yang kedua memahami peraturan permainan sepak bola. Kemudian kerjasama tim dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir kemampuan fisik. Adapun ada 5 level yang diantaranya awal berkembang atau level 1, berkembang level 2, layak level 3, cakap level 4, dan yang terakhir mahir level 5. Ini ada awal berkembang, diantaranya itu menguasai teknik dasar yaitu kesulitan mengontrol bola, tendangan lemah dan tidak akurat, kesulitan menggiring bola. Kemudian dapat mengontrol, untuk berkembangnya dapat mengontrol bola dengan cukup baik, tendangan mulai akurat, dan dapat menggiring bola dengan sederhana. Untuk layaknya yaitu dapat mengontrol bola dengan baik, tendangan kuat dan akurat, dapat menggiring bola melewati lawan sederhana. Kemudian cakap yaitu dapat mengontrol bola dengan sangat baik, tendangan kuat, akurat, dan terukur, dapat menggiring bola melewati lawan dengan lincah. Untuk mahirnya dapat mengontrol bola dengan sempurna, tendangan kuat, akurat, dan terukur, dapat menggiring bola melewati lawan dengan sangat lincah dan kreatif. Untuk memahami peraturan permainan, awal berkembang yaitu kurang memahami peraturan dasar permainan sepak bola. Kemudian berkembang yaitu memahami sebagian peraturan dasar permainan. Kemudian layak memahami sebagian besar peraturan dasar permainan. Kemudian cakap memahami semua peraturan dasar permainan. Dan untuk mahir yaitu memahami semua peraturan permainan dan dapat menerapkannya dalam situasi pertandingan yang kompleks. Untuk kerjasama tim, yang level 1-nya itu sulit bekerja sama dengan teman setim. Level 2 dapat bekerja sama dengan teman setim dalam tugas sederhana. Level ketiga dapat bekerja sama dengan teman setim dalam tugas yang lebih kompleks. Level 4 dapat bekerja sama dengan teman setim secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tim. Untuk yang level 5 dapat memimpin tim dan memotivasi teman setim untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kriteria yang keempat adalah kemampuan berpikir kritis. Yang level pertama adalah sulit mengambil keputusan dalam permainan. Kemudian level 2 dapat mengambil keputusan sederhana dalam permainan. Level 3 dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi permainan yang umum. Level keempat dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi permainan yang kompleks. Untuk level yang kelima dapat menganalisis permainan lawan dan mengambil keputusan strategis untuk memenangkan pertandingan.
Untuk kemampuan fisik, level pertama adalah mudah lelah, daya tahan rendah, kecepatan lambat. Level 2, daya tahan cukup, kecepatan sedang dan kekuatan otot terbatas. Level ketiga, daya tahan baik, kecepatan cukup, kekuatan otot memadai. Level keempat, daya tahan tinggi, kecepatan tinggi, kekuatan otot baik, dan yang level terakhir, daya tahan sangat tinggi, kecepatan sangat tinggi, kekuatan otot maksimal. Selanjutnya, setelah kriteria asesmen tadi, kita dapat menyimpulkan rekap hasil, yaitu diantaranya keterangan interval skor, mahir yaitu 91 sampai 100, cakap 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Untuk skor akhirnya yang kita peroleh yaitu teknik dasar ditambah memahami peraturan permainan, tambah kerjasama tim, tambah kemampuan berpikir kritis, tambah kemampuan fisik dibagi dengan 5. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk kelompok 2. Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Silakan Kak Aswin. Oke, setelah mendengar paparan dari kelompok 2 sudah jelas sangat baik. Mungkin kendala teknis saja tadi tidak bergerak gambar ininya presentasinya. Jadi kita hanya mendengar enggak membaca Kak. Oke. Gerak Iya, itunya tidak mau Kak tadi ya. bergerak. Tidak tahu kenapa tidak mau bergerak ini. Padahal sudah bisa coba bergerak di sini Tetap saya kasih bergerak. Kayak apa lagi namanya? Nah, itu nih kendala teknis Kak, bergerak. kalau tetap maya begitu nih kendala teknisnya di ini. Dimengerti. Mantap. Kenapa dia tidak mau bergerak nih? Oke, silakan Kak Harmiati. Iya Kak, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Kak, ini rubrik penilaian kita gunakan ini Kak, rubrik penilaian oleh teman atau rubrik observasi guru? Ini observasi guru Kak. Oh iya Kak, itu saja Kak. Yang pertama tadi kayak contoh pertama. Oh iya. Kita kelompok 2 tuh Kak? Iya, sama Kak Ernawati sama Kak Jasrianto. Oh iya Kak, berarti observasi guru ini Kak? Iya, apa enggak mau ini bergeser di? Saya coba terus. Tidak tertukar Kak kelompok 2 dengan 3 karena kelompok 2 kayaknya penilaian oleh teman Kak. Kelompok 3 yang rubrik observasi guru, enggak begitu Kakak? Kurang tahu saya. Kak Fasilin yang lebih tahu ini. Untuk kelompoknya. Karena dilupa juga tadi. Tertukar kayaknya. Iya, kayaknya tertukar Kak. Tapi enggak apa-apa. Nanti kelompok 2 yang presentasikan penilaian teman. Kelompok 3. Iya Kak, itu saja Kak. Makasih banyak atas kesempatannya Kak. Iya, makasih banyak. Sama-sama Bu. Sudah Kak Haris? Sudah Kak. Ya, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin dari Kak Aswin, silakan Kak Aswin. Oke, terima kasih Kak. Apakah sudah kelihatan?
Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Oke, langsung saja saya bacakan, Kak. Ini judul asesmen penilaian performa pemain sepak bola. Nama pemain itu dari SDN 1 Aladio, sekolah saya sendiri. Sudah kami tadi ini sama teman. Posisi itu ada semua posisi. Tanggal 23 bulan 10 2024. Tunggu saya lihat ya. Terus kriterianya ada level 4 itu sangat baik. Level 3-nya baik, level 2-nya cukup, dan level 1-nya perlu perbaikan. Terus yang kriterianya yang di ini ada kontrol bola, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Selalu mengontrol bola dengan sangat baik, jarang kehilangan bola, selalu siap menerima umpan dengan sempurna, itu nilainya 4. Terus kontrolnya kurang baik, kadang-kadang kehilangan bola, tetapi mampu mengatasi dengan cepat, itu berada di level 3. Level 2, kontrol bola sering tidak sempurna, kadang kehilangan bola di suatu situasi penting, itu nilainya cukup. Terus level 1 perlu perbaikan, itu kontrol bola sering buruk, sering kehilangan bola, tidak bisa mengamankan umpan. Terus ada akurasi umpan selalu tepat sasaran, baik dalam umpan pendek, panjang, sangat jarang salah umpan, itu baik, level 4. Untuk level 3 kategori baik, ada umpan cukup baik, mayoritas tepat, namun kadang ada umpan yang meleset dari sasaran. Level 2 kategori cukup, akurasi umpan cukup tetapi sering tidak sampai kepada rekan tim. Yang perlu perbaikan di level 1, umpannya sering tidak akurat, tidak mencapai tujuan, atau langsung direbut lawan. Terus ada kriteria kecepatan dan kelincahan, sangat cepat, lincah, selalu bisa mengatasi pemain lawan, mampu bergerak cepat, baik, dan atau tanpa bola. Itu sangat baik, level 4. Level 3, kecepatan baik, kelincahan baik, sering mampu mengatasi lawan, tetapi kadang kesulitan di situasi tertentu. Terus kategorinya cukup, kecepatan dan kelincahan cukup, sering kesulitan melewati lawan atau mengatasi tekanan lawan. Itu sering kesulitan, jadi cukup. Untuk level 1-nya perlu perbaikan, sangat lambat dan tidak lincah, kesulitan mengatasi lawan, dan sering tertinggal di situasi permainan. Terus pada posisi ada di level 4, yaitu selalu berada di posisi yang tepat, membaca permainan dengan baik, dan mampu mengatasi gerak lawan dengan sangat efektif. Level 3 baik, posisi baik, sebagian besar waktu cukup bisa membaca permainan dan merespon gerakan lawan. Level 2 cukup, yaitu sering salah posisi dan tidak bisa mengantisipasi pergerakan lawan atau rekan setim dengan baik. Terus perlu perbaikan di level 1, tidak memahami posisi, sering keluar dari peran dan tidak bisa membaca permainan. Selanjutnya kita ditembakkan ke gawang. Posisi level 4, tembakan sangat akurat, sering mencetak gol atau membuat peluang besar, mampu menembak dengan kedua kaki secara efektif, itu kategori 4. Kategori 3, tembakan cukup akurat, kadang mencetak gol atau menciptakan peluang, tetapi beberapa peluang terbuang sia-sia. Kategori 2, akurasi tembakan kurang, jarang menciptakan peluang atau mencetak gol, dan sering gagal dalam kesempatan emas. Yang keempat, yang pertama itu level 1, perlu perbaikan, sangat jarang berhasil menembak ke gawang, selalu meleset atau tidak menimbulkan ancaman bagi lawan. Kerja sama tim, ini kriteria yang penting, ini sangat baik dalam bekerja sama dengan sering memberi umpan kunci, bermain untuk kepentingan tim. Nah, itu level 4. Terus level 3-nya kerjasama baik, sering terlibat dalam permainan tim, namun kadang-kadang bermain lebih individualitas atau main sendiri-sendiri. Terus yang kategori kedua itu kerja sama cukup, tetapi sering egois atau tidak memperhatikan posisi rekan tim. Yang perlu dikembangkan untuk level 1 atau perlu diperbaiki, tidak terlibat dalam kerja sama tim, cenderung bermain sendiri dan sering menghambat permainan, alurnya permainan. Terus yang terakhir ada sikap disiplin, selalu menunjukkan sikap positif, sangat disiplin, mematuhi instruksi pelatih, dan tidak mudah terpengaruh emosi selama pertandingan, itu level 4. Level 3-nya sikap baik, disiplin, sebagian besar waktu, kadang terpengaruh emosi tetapi segera kembali fokus, itu level 3.
Level 2, sikap dan disiplin cukup, sering terlihat frustasi dan kurang mendengar instruksi pelatih. Terus yang perlu diperbaiki atau level 1 itu sikapnya negatif, sering melanggar aturan, permainan mudah emosi, dan tidak disiplin dalam menjalankan perannya. Total skor itu per 28 ya, semua skor itu yang paling tinggi per 28. Cara menggunakan rubrik sepak bola itu satu, kriteria mencakup berbagai aspek permainan yang penting untuk menilai performa pemain, mulai dari keterampilan teknis seperti kontrol bola, hingga aspek mental seperti sikap dan disiplin. Yang kedua, skala penilaian. Terdapat 4 tingkat penilaian dari sangat baik hingga perlu perbaikan masing-masing dengan deskripsi rinci mengenai performa pemain. 3 skor. Penilaian dapat memberikan skor pada setiap kriteria sesuai dengan performa pemain di lapangan, lalu menjumlahkan skor untuk mendapatkan total performa. Rubrik ini memberikan panduan yang struktur bagi pelatih, juri, atau penilai untuk memberikan evaluasi yang objektif dan adil, serta membantu permainan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terima kasih Kakak Fasil dan teman-teman kami dari kelompok 3. Ada Kakak Asnani, terus ada Kakak Ilham, terus ada Kakak Samsir. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman dari kelompok lain silakan menanggapi kalau ada tanggapan atau sanggahan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan juga. Mantap latarnya nih. Supaya cerah. Suasana di pinggir sungai toh. Pantai di mana kah itu Pak Kaswir? Pantai itu yang ada anunya, gapuranya terbuat dari triplex. Oh gitu kah? Sudah ya Kak Aswin? Oke, siap. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas presentasinya, luar biasa sekali. Kemudian terima kasih juga ke kelompok lain, kelompok 1 kelas 2, kelompok 2 telah mempresentasikan. Jadi rubrik penilaian ini, yang buat adalah guru ya. Nah, kemudian nanti dalam penilaiannya bisa guru langsung, bisa menggunakan murid, teman sejawat, dan bisa juga individu ya, maksudnya itu. Jadi misalkan kalau dalam sepak bola ada pembagian kelompok, yang teman yang tidak bermain itu nantinya bisa diberikan tugas untuk menilai ya dari rubrik yang dibuat oleh gurunya. Jadi rubrik tetap dibuat oleh guru masing-masing ya. Cuma dalam penilaian bisa menggunakan dari guru, bisa menggunakan teman sejawat ataupun dari diri sendiri, tergantung dari situasinya, keadaan di aktivitas yang dilakukan. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya. Saya izin share. Jadi ini lanjut aktivitas kita share selanjutnya. Terus selamat berdiskusi, ini sudah kita lewati ya kakak-kakak sekalian. Kemudian presentasi juga sudah. Pertanyaan di sini, adakah hal yang baru yang dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang dilakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Saya kira penting ya kakak-kakak sekalian tentang asesmen otentik ini. Kita lanjut saja ya kakak-kakak. Refleksi dan tindak dan pesan kunci. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama proses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini? Satu orang saja.
sebelum kita akhiri sesi ini karena kita sudah selesai mungkin. Ya, silakan Karis. Baik, terima kasih Kak. Mungkin hal baru yang saya temukan karena tadi terkait dari penjelasan dari beberapa kelompok, hal baru yang saya dapatkan diantaranya Kak, saya dapat mengetahui yang 5 level tadi. Karena sebelumnya saya mengajar ya belum terlalu saya pahami nih Kak terkait dengan level 1 itu awal berkembang, level 2 berkembang, layak level 3, kemudian cakap level 4, mahir yaitu level 5. Saya belum terlalu belum menerapkan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya saya sudah bisa menerapkan dengan baik Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Karis atas jawabannya ya. Mungkin ada yang lain? Ya, Kasih, silakan. Oke, terima kasih Kak. Mungkin hal baru yang kita dapat yaitu adanya rubrik penilaian yang secara terperinci. Mungkin teman-teman secara tidak sadar melakukan hal ini, tapi tidak dirinci dan dituliskan secara ini ya, detail. Mungkin kita waktu U2SN, OSN, pasti kita memilih pemain itu melakukan rubrik ini. Mungkin secara tidak sengaja ya kita melakukan rubrik seperti ini. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Ya, terima kasih Kasih, luar biasa. Jadi ya betul sekali ya. Biasanya kita sebetulnya tapi tidak ada catatan kita sehingga kita biasanya lupa ya seperti itu. Tetapi kita menilai ya sekedar melihat saja atau observasi saja, tetapi kita tidak punya catatan ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa nanti dalam asesmen otentik kita bisa menggunakan catatan ini sebagai dasar untuk menilai ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, lanjut. Pesan kuncinya, asesmen dapat membantu pembelajaran anak. Jadi dengan asesmen otentik ini dapat membantu pembelajaran anak. Apakah anak-anak ini sudah berkembang atau belum ya, seperti itu kakak-kakak. Kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Jadi murid semua ini dilibatkan dalam asesmen. Ini pesan kuncinya kakak-kakak sekalian. Dan terakhir inilah sesi kita hari ini. Peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik serta rubrik. Kemudian 3, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin ini terakhir ya kakak-kakak sekalian slide kita. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kakak-kakak sekalian, meluangkan waktunya untuk sesi kita hari ini. Kita molor beberapa menit tapi tidak apa-apa. Mungkin itu saja untuk kesempatan hari ini. Kemudian mungkin untuk besok penyampaian, besok tes akhir ya kakak-kakak sekalian. Besok tes post tes jadwalnya silahkan soalnya mungkin sama seperti yang kemarin tes awal. Jadi tolong dipersiapkan. Mudah-mudahan nilainya lebih tinggi ya dari tes awal. Jangan sampai amin nilainya lebih di bawah. Jadi tolong amin ya rabbal alamin. Ya mungkin bisa dipelajari karena semua mungkin diingat-ingat soalnya itu ada semua jawabannya di modul ya kakak-kakak sekalian. Seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Kemudian juga terkait tugas kakak-kakak sekalian yang belum, Kak Ilham sudah ya semua kemarin, dia sudah tapi mungkin masih ada kakak-kakak yang belum, tolong dilengkapi, jangan sampai nanti menumpuk, maka bisa saja kelabakan nanti untuk mengerjakannya. Begitu ya kakak-kakak sekalian.
izin saya stop sharing, kemudian saya izin juga stop recording ya kakak-kakak sekalian. Setelah ini mungkin kakak-kakak bisa berdiskusi bebas ya, atau ada yang mau dibicarakan silakan kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini debat kandidat ini? Nonton kah?